warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bunda harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak, hari ini berjumpa lagi kita dengan pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bunda Siti Huzaimatun. Nah, untuk pelajaran kita hari ini tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Sebelum kita pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, siapa yang belum hadir pada hari ini? Ya, silahkan kalian mengisi link daftar hadir yang sudah Bunda share di Google Classroom. Kemudian persiapkan buku, alat tulis, dan juga unduh handout yang sudah Bunda bagikan di Google Classroom. Terakhir, ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Nah, kalian pasti seringkali membaca cerpen ya. Cerpen sering kita temukan di dalam majalah ataupun juga surat kabar. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Yang kedua, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model discovery learning, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan menjunjung nilai kritis. Ya, silahkan sekarang kalian baca teks cerpen yang berjudul Awas Corona yang disusun oleh Khalifah Tur-Rosidah yang Bunda ambil dari koran Solo Pos yang diterbitkan hari ini. Oke, silahkan membaca. Ya, sudah dibaca ya. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang terkait dengan struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen? Iya, bagus. Iya. Nah, pertanyaan yang terkait dengan struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen dapat dianalisis dengan yang pertama adalah menjawab pada bagian pertama cerpen tersebut berisi tentang apa. Kemudian bagian kedua berisi tentang apa. Bagian ketiga berisi tentang apa. Dan bagian keempat berisi tentang apa. Perhatikan kembali cerpen yang berjudul Awas Corona yang ada di atas tadi. Kemudian analisislah untuk bagian awal cerpen itu memperkenalkan apa. Permasalahannya mulai muncul ketika apa. Kemudian permasalahan memuncak ketika apa. Dan akhir cerpen ditandai dengan apa. Nah, ini adalah struktur cerpen. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Jangan lupa juga diskusikan tentang aspek kebahasaan dengan menjawab pertanyaan ini. Ya, waktu kalian tentang struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Ya, struktur teks cerpen itu terdiri dari 4. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada rangkaian peristiwa. Yang ketiga ada komplikasi. Yang keempat adalah resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi atau perkenalan adalah pengarang memperkenalkan tokoh cerita, wataknya, tempat kejadiannya, dan hal-hal yang melatar belakangi tokoh itu, sehingga akan mempermudah pembaca mengetahui jalanan cerita sesudahnya. Sedangkan rangkaian peristiwa atau permunculan masalah yaitu kisah berlanjut ketika muncul peristiwa tidak terduga yang memunculkan konflik. Kemudian komplikasi itu adalah bagian cerita yang bergerak seputar konflik sehingga masalahnya tidak mungkin dapat meningkat atau sudah mencapai puncaknya di sini, di klimaks ya. Kemudian struktur yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian, yaitu bagaimana pengarang mengakhiri cerita. Untuk aspek kebahasaan teks cerpen itu ada 6. Yang pertama kalimat ekspresif, yang kedua kalimat deskriptif, yang ketiga gaya bahasa atau majas, yang keempat dialog, yang kelima pertanyaan retoris, dan yang keenam adalah kata sifat. Apa itu kalimat ekspresif? Kalimat ekspresif adalah kalimat yang mengandung kata yang tepat
yang mampu memberikan atau mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Jadi mampu mengungkapkan perasaan. Contoh, betapa bahagianya aku mendapat juara 1 lomba mendongeng. Nah, ini ada kata bahagia, menunjukkan ekspresi bahagia. Sedangkan contoh kalimat tidak ekspresif yaitu aku memenangkan lomba mendongeng. Kemudian kalimat deskriptif. Dari kata deskriptif, deskripsi, menggambarkan. Jadi kalimat ini memberikan gambaran terkait hal psikis maupun fisik suatu benda. Contoh, harimau memiliki ukuran tubuh yang besar dan senang memangsa hewan lainnya. Kalimat deskriptif ini tadi ditandai dengan tubuh yang besar. Ciri kalimat deskriptif yang pertama, menggambarkan suatu objek dengan melibatkan panca indera. Yang kedua, membuat seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan sendiri apa yang dibicarakan. Kemudian ciri yang ketiga, membicarakan tentang sifat, bentuk, rasa, dan karakteristik suatu benda. Berikutnya, aspek kebahasaan yang ketiga adalah majas. Majas sudah kita pelajari dulu waktu di kelas 8 ya. Silahkan kalian buka kembali untuk pelajaran ini, utamanya dulu waktu di bab puisi. Kemudian aspek kebahasaan yang keempat adalah dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh. Ciri dari dialog di sini ditandai oleh tanda petik. Kemudian ciri kebahasaan yang kelima, pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan retoris digunakan sebagai teknik melibatkan pembaca. Contoh, siapa yang tidak ingin bahagia? Kemudian yang terakhir ada kata sifat, yaitu suatu kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, binatang, atau entitas. Jenis kata sifat, yang pertama ada mendeskripsikan sifat, menjelaskan warna, menjelaskan ukuran, menjelaskan bentuk, jarak, waktu, perasaan, dan cara. Ya, demikianlah tadi kesimpulan kita tentang struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Ayo coba kita ulangi. Tadi untuk struktur aspek kebahasaan teks cerpen meliputi apa saja? Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang keempat, resolusi. Kemudian aspek kebahasaan ada berapa tadi? Ada 6. Apa saja? Yang pertama kalimat ekspresif, yang kedua kalimat deskriptif, yang ketiga dialog, yang keempat kalimat pertanyaan, yang kelima majas, dan yang terakhir adalah silahkan kalian kerjakan tes menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen yang linknya sudah Bunda bagikan di Google Classroom. Bisa kalian kerjakan di rumah ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyusun teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Demikian tadi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bunda. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.